Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita belajar matematika yuk. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Di kelas 5, kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Tapi sebelumnya, kita ulang kembali. Di kelas sebelumnya, tentu sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan pecahan. Di sini terdapat beberapa bentuk pecahan. Yang pertama, ini misalnya Bu Christine punya sebuah roti berbentuk lingkaran. Nah, Bu Christine akan membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Yang berwarna putih akan Bu Christine bagikan kepada Raldo. Raldo mendapatkan bagian 1. Dari semua bagiannya ada 2. Jadi, bagian yang berwarna putih punya Raldo adalah dia mendapatkan setengah bagian, 1/2 bagian atau dibaca setengah. Sedangkan Amel yang bagian yang diarsir ini juga 1 bagian, jadi Amel mendapatkan 1 bagian dari keseluruhannya ada 2. Pada gambar yang kedua, ini 1 lingkaran penuh Bu Christine bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Bagian yang diarsir itu merupakan 1 bagian dari 3 keseluruhan. Bisa kita tulis 1/3 atau dinamakan pecahan 1/3. Pada gambar yang ketiga, 1 lingkaran penuh dibagi 4 sama besar. Jadi, dalam membagi harus adil, harus sama besar untuk mendapatkan pecahan. 1 bagian yang diarsir itu artinya adalah pecahan berapa anak-anak? Bagus, 1 dari keseluruhannya ada 4. Jadi disebut pecahan 1/4. Dan gambar yang terakhir, yang diarsir ada 2, semuanya ada 5. Jadi bisa ditulis pecahan 2/5. Sudah ingat kan tentang pecahan? Pecahan 1/8 itu sama artinya dengan 1 dibanding 8. Bisa juga ditulis 1 dibagi 8. Bilangan yang atas disebut pembilang, sedangkan yang bawah adalah penyebut. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya 8. Kalian bisa membuat contoh sendiri. Misalnya, 2/6, pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 6. Pecahan itu ada banyak bentuknya. Ada pecahan biasa yang berbentuk A/B. Contohnya, 2/3, 3/5. Mudah anak-anak, tinggal mengganti huruf A dan B itu dengan angka. 5/6, 4/7, 10/100, dan lain-lain. Bentuk yang kedua adalah pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ini dinamakan campuran karena memang campuran antara bilangan bulat atau angka utuh dengan pecahan. Contohnya 2, 7/8. Di sini ada bilangan bulat utuhnya adalah 2 dan pecahannya adalah 7/8. Jadi 2, 7/8 adalah termasuk pecahan campuran. Contoh yang lain, 5, 2/5. 5 adalah bilangan utuh, bilangan bulat. 2/5 adalah pecahan. Jadi 5 2/5 adalah termasuk pecahan campuran.
Dan contoh berikutnya adalah 1/2. Bu Christine yakin anak-anak pasti pintar-pintar bisa membuat contoh sendiri pecahan campuran. Perhatikan anak-anak, untuk penulisannya, misalnya 2/5/6, penulisannya ini adalah salah. Kenapa? Kita lihat penulisan yang benar. Tapi sebelum itu, kalau ditulis seperti ini, 25/6, kalau tanda garisnya itu tidak di tengah, ini terlihat seperti 25/6. Jadi untuk penulisan yang benar, garis itu harus tepat di tengah bilangan bulat 25/6. Jadi jelas bilangan bulat dan pecahannya. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 3/2/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa, caranya penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya 5 kali 3. Setelah itu ditambahkan pembilang. Ditambah 2. Jadi 5 kita kalikan 3 hasilnya 15, ditambah dengan 2 hasilnya adalah 17. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi 3/2/5 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/5. Contoh yang lain, 6/1/4. 4 kita kalikan dengan 6, hasilnya 24. Setelah itu kita tambah dengan pembilangnya 1. 4 kali 6, 24, ditambah 1 sama dengan 25. Jadi hasilnya 25/4. Untuk penyebut tetap. Pada contoh yang pertama, penyebutnya 5. Hasilnya tetap 5 untuk penyebutnya. Pada contoh yang kedua, penyebutnya angka 4. Hasilnya pun penyebutnya adalah angka 4. Bagaimana dengan sebaliknya? Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya 21/4. Caranya kita bagi 21 dibagi 4. Atau kita prorogate 21 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 21? Kita coba 4 kali 1 hasilnya 4. Oh, masih terlalu jauh ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Oh, sudah kelewatan. Tidak mungkin 4 kali 6 karena hasilnya lebih besar daripada 21. Jadi, 21 dibagi 4 yang pas adalah 5. Kita kembalikan 5 kali 4, hasilnya 20. Kita kurangi, 21 dikurangi 20, hasilnya adalah 1. 1 dibagi 4 sudah tidak bisa karena lebih kecil. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti kita sudah selesai. Bagaimana hasilnya? 21/4. Hasilnya ini adalah sebagai bilangan bulatnya, utuhnya. Sisanya angka 1 kita taruh di atas sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap angka 4, yaitu untuk pembaginya. 21/4 hasilnya adalah sama dengan 5/1/4.
Jadi pecahan biasa 21/4 diubah menjadi pecahan campuran 5/1/4. Di sini Bu Christine memiliki 5 bangun. Kita anggap ini sebagai roti. Untuk gambar yang pertama, roti ini Bu Christine bagi menjadi 2 bagian sama besar. Bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 1/2. 1 bagian dari 2 keseluruhan. Gambar yang kedua, yang diarsir ada 2, sedangkan semuanya ada 4. Jadi, menunjukkan pecahan 2/4. Pada gambar yang ketiga, roti ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Bagian yang diarsir ada 3, semuanya ada 6, jadi menunjukkan pecahan 3/6. Gambar yang keempat, yang diarsir 4, semuanya 8, menunjukkan pecahan 4/8. Sedangkan yang terakhir, menunjukkan pecahan berapa anak-anak? Coba dihitung dulu yang diarsir berapa. Dan semuanya ada berapa? Bagus. Jadi, menunjukkan yang diarsir 6, yang keseluruhannya adalah 12, menunjukkan pecahan 6/12. Anak-anak, jika kita lihat, ini angkanya berbeda-beda. 1/2, 2/4. Semuanya berbeda. Tapi silakan dilihat besar arsirannya. Oh, ternyata arsirannya besarnya sama. Inilah yang dinamakan pecahan senilai. Pecahan 1/2 itu sama dengan 2/4. Juga sama dengan 3/6. Sama dengan 4/8. Juga sama dengan 6/12. Dan masih banyak lagi. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Kita lihat hubungannya antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Misalnya 1/2 menjadi 2/4. Kira-kira diapakan ya? 1 menjadi 2 diapakan? Dia bisa ditambah 1. Atau mungkin dikalikan 2. Yang bawah kita lihat, 2 menjadi 4 diapakan ya? Oh, bisa ditambah 2. Atau mungkin dikalikan 2. Loh, yang atas dan bawah ternyata sama-sama dikalikan 2 ya tadi. Kita coba. 1 kali 2 hasilnya 2. Yang bawah penyebutnya 2 kali 2 hasilnya 4. 1/2 sama dengan 2/4. Sama-sama dikalikan 2. Kita coba pecahan yang lain. Bangun pertama besarnya kan sama dengan bangun yang terakhir. Berarti 1/2 sama dengan 6/12. 1 menjadi 6. Kira-kira diapakan ya? Bisa ditambah 5, bisa dikalikan 6. Yang bawah 2 menjadi 12, bisa ditambah 10, bisa dikalikan 6. Oh, atas dan bawah tadi sama-sama dikalikan 6. 1 menjadi 6 dikalikan 6. Yang bawah 2 menjadi 12 dikalikan 6 juga. Berarti di sini kita jadi tahu pembilang dan penyebut itu dikalikan angka yang sama untuk mencari pecahan senilai. Apa ada cara yang lain? Kita coba balik. 4/8 sama dengan 1/2. 4 menjadi 1, bisa dikurangi 3 atau dibagi 4. Yang bawah 8 menjadi 2, adalah 8 dibagi 4. Atas dan bawah sama-sama dibagi 4. Contoh yang lain, 3/6
menjadi pecahan 1/2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 3 dan 6 sama-sama dibagi angka 3. Kesimpulannya, untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Untuk contoh soalnya, 2/5 sama dengan berapa per 15? Misalnya kita ingin menjadikan pecahan senilai 2/5, kita jadikan penyebutnya 15. Bagaimana caranya? Kita lihat yang bawah, penyebutnya 5 menjadi 15, itu dikalikan 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi supaya adil, pembilangnya yang atas itu juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi pecahan senilai dari 2/5 adalah 6/15. Contoh yang lain, 3/4. Kita akan menjadikan penyebutnya menjadi 20. 4 menjadi 20 itu dikalikan 5. Jadi supaya adil, pembilangnya juga harus kita kalikan 5. 3 kali 5 sama dengan pinter 15. Jadi 3/4 itu pecahan senilai dari 3/4 adalah 15/20. Contoh yang lain, 2/6. Kita ingin menjadikan per 3 penyebutnya. Pembilangnya kita belum tahu. Bagaimana untuk mencari pembilangnya? Berapa per 3 ya? Caranya, yang bawah 6 menjadi 3 dibagi 2. Berarti yang atas pun harus kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Contoh yang lain, 8/12. Kita ingin menjadikan penyebutnya 3. 12 menjadi 3 adalah dibagi 4. 12 bisa menjadi 3 itu jika kita bagi 4. Maka yang atas pembilangnya juga harus kita bagi 4. 8 dibagi 4 berapa anak-anak? Pinter, hasilnya adalah 2. Jadi 8/12 itu sama dengan 2/3. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana itu bisa kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. Masih ingat kan materi tentang FPB, faktor persekutuan terbesar? Di kelas 4 kalian sudah mempelajarinya. Tapi kita coba ulangi ya. Misalnya 24/32. Faktor-faktor dari 24 atau angka yang bisa untuk membagi 24 itu antara lain 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Sedangkan 32, faktor-faktornya antara lain 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32. FPB-nya ini kita lihat angka yang sama. 24 dan 32 angka yang sama antara lain angka 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, FPB-nya faktor persekutuan terbesar. Jadi kita ambil angka yang terbesar, yaitu angka 8. FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Kalau sudah tahu FPB-nya, kita bisa menyederhanakannya. 24/32 kita bagi 8. Semuanya dibagi 8. Pembilangnya 24 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 3.
Penyebutnya 32, kita bagi juga dengan 8, hasilnya adalah 4. Itulah cara menyederhanakan pecahan. Sama-sama dibagi dengan FPB-nya. Kalau kalian mungkin masih kesulitan dengan mencari FPB, bisa kalian bagi dulu dengan angka yang menurut kalian bisa untuk membagi keduanya. Dibagi-bagi terus sampai ke angka yang paling kecil, yang sudah tidak bisa dibagi lagi kedua-duanya. Sekarang materi kita adalah mengurutkan pecahan. Di sini ada 3 pecahan. Yang pertama adalah pecahan 2/3. Yang kedua pecahan 1/2. Dan yang terakhir pecahan 3/4. Jika melihat gambarnya, kita bisa mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tapi jika tanpa gambar, bagaimana cara kita mengurutkannya? Misalnya ada soal, urutkan pecahan 2/3, 1/2, 3/4 dari yang terbesar. Caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya. 3, 2, dan 4, ini kira-kira angka berapa yang bisa untuk membagi 3, angka berapa yang bisa dibagi 3, dibagi 2, dan dibagi 4, yang bisa untuk dibagi ketiga-tiganya, atau KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Ternyata angka 12, jadi ketiga pecahan tersebut kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Caranya 3 menjadi 12 itu dikalikan 4. Berarti pembilangnya pun juga kita kalikan 4. Supaya adil ya. 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Pecahan 1/2 kita ubah juga penyebutnya menjadi 12. 1/2 menjadi berapa per 12? Caranya yang bawah 2 kali berapa ada 12? Oh, kali 6. Berarti yang atas pun 1 kita kalikan 6 juga, supaya adil. 1 kali 6 hasilnya 6, 2 kali 6 hasilnya 12. Pecahan yang ketiga, 3/4, kita jadikan berapa per 12? Caranya tadi yang bawah 4 kali berapa ada 12? Oh, kali 3. Berarti yang atas pembilangnya juga kita kalikan 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau ketiga-tiganya sudah sama penyebutnya, baru kita urutkan dari soalnya tadi dari yang terbesar. Awas hati-hati ya. Kadang soal itu ada yang terkecil, ada yang terbesar, kita harus teliti. Kalau soalnya dari yang terbesar, kita urutkan. 8/12, 6/12, 9/12. Karena penyebut sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. 8, 6, 9. Yang paling besar adalah pinter, 9. Jadi, yang pertama adalah 9/12. Urutan yang terbesar kedua adalah 8/12. Yang paling kecil adalah 6/12. Jadi, urutan yang paling besar tadi yang pertama 9/12 itu adalah 3/4. Kemudian 8/12 adalah pecahan 2/3. Dan yang terakhir yang paling kecil 6/12 adalah pecahan 1/2. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, 1/2. Demikian anak-anak pembelajaran matematika kita. Pada pengenalan pecahan, jangan lupa prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jadi tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.